Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin Habibillah. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Stahis Salahuddin Pasuruan semester 6. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan bertanya merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena dengan adanya keterampilan bertanya ini, guru akan bisa mengaktifkan kondisi lingkungan di dalam kelas sehingga lebih bermakna dan lebih aktif. Karena pada dasarnya siswa akan malu ketika bertanya kepada seorang guru. Dengan hal ini, gurulah yang harus bertanya terlebih dahulu kepada siswa untuk bisa mengaktifkan kondisi kelas. Dengan adanya keterampilan bertanya ini, guru tidak lagi melakukan ceramah terus-menerus sehingga siswa mengalami bosan atau merasakan bosan dalam proses pembelajaran. Tetapi akan lebih bervariasi ketika guru memiliki keterampilan bertanya kepada peserta didik. Dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan, maka di situ proses pembelajaran akan terasa lebih bermakna. Dengan itu, guru juga bisa menilai atau mengetahui respon dari peserta didik mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh guru kepada peserta didik tersebut. Nah, itu adalah sekilas mengenai keterampilan bertanya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu arti dari bertanya. Ya, jadi bertanya adalah suatu pertanyaan yang ada dalam suatu proses pembelajaran yang mengkaji ilmu bagi siswa-siswi untuk mendapatkan informasi atau memperoleh informasi guna meningkatkan kemampuan berpikir. Itu adalah yang dinamakan dengan bertanya. Jadi dengan bertanya tersebut siswa akan bisa memperoleh informasi guna meningkatkan kreativitas berpikirnya, seperti itu. Nah, itu adalah pengertian dari bertanya. Kemudian pada poin kedua saya akan menjelaskan mengenai apa saja komponen-komponen yang harus ada atau dimiliki dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, penggunaan pertanyaan harus singkat dan jelas. Jadi kata-kata yang dilontarkan untuk melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada peserta didik haruslah bersifat singkat dan harus jelas sehingga siswa dapat memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemberian acuan, di mana dalam memberikan pertanyaan ini guru harus adanya suatu acuan mengenai apa yang akan dipertanyakan. Jadi harus memberikan acuan atau batasan-batasan yang akan ditanyakan, seperti itu. Kemudian pemindahan giliran. Jadi ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, haruslah adanya pemindahan pertanyaan. Karena jawaban dari peserta didik satu saja itu dirasa nanti akan kurang cukup. Sehingga dengan adanya pemindahan pertanyaan akan lebih menambah kualitas dari jawaban yang diinginkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penyebaran. Jadi ketika dalam kelas, guru hendaknya tidak hanya melakukan pertanyaan kepada satu saja peserta didik, tetapi harus melakukan penyebaran pertanyaan. Jadi tidak monoton kepada itu saja, tetapi harus secara menyeluruh, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pemberian waktu ketika guru memberikan pertanyaan. Jadi ketika guru setelah memberikan pertanyaan harus diberikan waktu siswa atau peserta didik untuk memikir atau berpikir apa jawaban yang tepat. Jadi tidak harus langsung dijawab, enggak. Jadi harus diberikan waktu terlebih dahulu untuk berpikir. Kemudian yang terakhir, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Apabila peserta didik merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, jadi sehingga pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh peserta didik dengan cara memberikan tuntunan. Nah, itu adalah komponen-komponen yang harus dimiliki dalam keterampilan bertanya. Kemudian di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai apa alasan keterampilan bertanya itu harus dimiliki oleh seorang guru.
Apa pentingnya? Yaitu akan saya bahas. Yang pertama, guru itu selalu cenderung menguasai kelas. Jadi guru hanya sekedar ceramah kepada peserta didik. Dengan adanya kemampuan atau keterampilan bertanya ini, nantinya selain guru yang aktif, siswa juga aktif dalam menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu siswa belum terlalu berani dalam bertanya. Jadi gurulah yang terlebih dahulu bertanya kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual, yaitu yang harus secara maksimal. Jadi maksudnya ketika dalam pembelajaran ini dituntut guru memiliki keterampilan bertanya agar di situ siswa juga memiliki keterampilan intelektual atau berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran. Karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di situ siswa juga bisa melakukan pikirannya atau menggunakan kecerdasan intelektualnya dengan cara maksimal. Nah, itu adalah merupakan alasan kenapa guru harus memiliki keterampilan bertanya. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam keterampilan bertanya ini. Yang pertama, harus adanya kehangatan dan antusias. Maksudnya di sini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan haruslah menarik. Jadi peserta didik akan semangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, guru tidak boleh mengulang-ulang pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh peserta didik. Karena dengan adanya pengulangan pertanyaan yang tidak dapat dijawab, di situ akan menimbulkan rasa cemas atau rasa bosan, tidak menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu guru tidak boleh mengulang-ulang jawaban dari peserta didik karena itu akan mengurangi waktu dalam proses pembelajaran, membuang-buang waktu ya. Kemudian yang terakhir, guru tidak boleh menjawab pertanyaan yang diberikan kepada seorang peserta didik sebelum peserta didik menjawabnya. Karena dengan hal ini, maka peserta didik akan merasa tidak semangat. Wah, nanti juga dijawab oleh guru. Jadi mereka tidak akan adanya berpikir tingkat tinggi. Maksudnya tidak mau berpikir seorang peserta didik seperti itu. Selanjutnya, usahakan guru itu mengondisikan kelas agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak, seperti itu. Dengan adanya pengontrolan seperti itu, guru akan mengetahui mana jawaban yang tepat dan mana jawaban yang salah. Selanjutnya yaitu menentukan siapa yang diberikan pertanyaan. Jadi guru harus menunjuk siapa yang diberikan pertanyaan. Nah, dengan adanya ini, guru bisa menentukan siapa yang nantinya berhak untuk menjawab. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai apa tujuannya guru memiliki keterampilan bertanya ini. Yang pertama yaitu mendorong anak untuk bisa memecahkan suatu permasalahan atau soal-soal yang sudah diberikan oleh guru sehingga mereka bisa berpikir. Kemudian yang kedua yaitu membangkitkan pengertian-pengertian yang lama dengan munculnya pengertian yang baru sehingga mereka bisa lebih mengetahui secara jelas dari apa yang sudah dijelaskan. Kemudian tujuannya yang selanjutnya itu adalah untuk mengetahui guru agar bisa mengetahui atau menilai sejauh mana tentang bahasan atau pembahasan yang sudah dijelaskan kepada peserta didik. Mereka sudah paham apa tidak? Jadi itu tujuannya dengan adanya keterampilan bertanya ini. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Dengan adanya keterampilan bertanya ini, siswa akan lebih bersemangat dalam belajar karena mereka takut tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru. Nah, itu merupakan penjelasan sedikit yang sudah saya jelaskan mengenai keterampilan bertanya. Semoga penjelasan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.